Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Suatu kali datang seorang ayah menemui Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Khalifah, sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Maka Umar sebagai Khalifah yang bijaksana, beliau tidak langsung percaya dengan kata ayah tadi. Beliau panggillah si anak yang dimaksud oleh ayah tadi sambil mengatakan, wahai Ananda, benarkah engkau telah durhaka kepada ayahmu? Maka si anak tadi tidak langsung menjawab, tapi dia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah, adakah hak seorang anak yang mesti ditunaikan oleh ayahnya? Maka Umar menjawab, ada 3. Apa itu wahai Khalifah? Yang pertama, hendaklah dia carikan ibu untuk anaknya, ibu yang baik. Yang kedua, ketika dia lahir, wajib dia memberi nama yang baik kepada anak, untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, hendaklah si ayah tadi mengajarkan Al-Quran kepada anak. Maka jawab dari anak tadi, bapa ibu, wahai Khalifah, ketahuilah bahawa ambo bisa modaiko kepada ayah ambo kerana ketiga-tiganya tidak ditunaikan oleh ayah ambo. Yang pertama, nyo mencari istri yang akhirnya menjadi ibu ambo adalah seorang budak yang beragama Majusi. Kemudianlah lain ambo, diagihnya ambo dengan nama yang tidak elok. Namanya bapa ibu Ju'al. Ju'al tu artinya kumbang. Jadi ada ayah magih nama andaknya kumbang. Kemudian yang ketiga, wahai Khalifah, sesungguhnya ayahku sama sekali tidak pernah mengajarkan Quran kepadaku. Lalu kecik Umar kepada ayah tadi, wahai ayah, engkau mengadu tentang durhaka anakmu kepadamu, padahal engkau lebih dahulu durhaka kepadanya. Engkau mengadu tentang perlakuan buruk anakmu kepadamu, sedangkan engkau terlebih dahulu berlaku buruk kepada anak. Bapa-bapa dan ibu-ibu, para ayah, para bunda yang menjadi orang tua, dari kisah tadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya yaitu ketika kita ingin anak-anak kita, cucu-cucu awak menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah seperti yang kita harapkan, maka mesti disadari bahawa orang tua punya kewajiban yang mesti ditunaikan kepada anak. Nah, kajian awak Bapak Ibu pada malam hari kini akan membahas ampe setidak-tidaknya hak yang mesti dipenuhi oleh seorang orang tua kepada anak. Kalau ingin anak cucu kita menjadi anak soleh-solehah yang berbakti kepada awak. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu sadaya. Yang pertama, hak seorang anak adalah
iaitu hak untuk mendapatkan nafkah yang halal, mendapatkan nafkah yang baik. Ketika seorang laki-laki berhadapan dengan walinya perempuan, lai takana jo di ibu-ibu jo apa-apa kami dulu masuk-masuk akad nikah dulu bu. Nah, calon suami ibu dulu manganya duduk di mungku ayah ibu atau di wali ibu, nyo genggam tangan ayah awak sambil mengatakan, kecik ayah sebagai wali kepada calon suami, saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian karena Allah. Kecik suami ibu, saya terima menikahi putri bapa Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian karena Allah. Kecik saksi yang berdua sah. Apa artinya itu? Ketika seorang laki-laki telah mengatakan, saya terima menikahi putri bapa Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian karena Allah, berartinya telah mengambil tanggungjawab dan telah berpindah tanggungjawab si ayah kepada anaknya ke atas pundak. Salah satu tanggungjawab besar tadi Pak, yang telah kita ambil ketika kita telah menjadi seorang suami, yaitu tanggungjawab menafkahi keluarga dengan sebaik-baiknya. Dan itu luar biasa Pak, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kecil Nabi. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang engkau infakkan berikan nafkah kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yaitu yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi Bapak Ibu, menyumbang awak untuk masjid, menyumbang untuk MDA, menyumbang untuk pondok pesantren, gadang pahalanya. Tapi ada yang lebih besar pahalanya bagi seorang ayah, yaitu berjuang mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya dengan baik. Jadi berbahagialah pak-pak kami yang pagi-pagi pulang sore banting keringat, peras keringat banting tulang untuk tujuan menafkahi keluarga. Ibu-ibu pun mesti bersyukur. Syukur suami, walaupun mungkin alun bara penghasilan, alun makmur kehidupan awak, tapi nyolah berusaha bekerja kareh pagi-pagi pulang petang, syukuri itu. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita para ayah yang menafkahi, yang mencari nafkah untuk anak-anak kita, carilah nafkah yang halal lagi baik. Tidak hanya sekadar mencari nafkah, tapi pastikan yang dimakan, yang dipakai, yang dinikmati oleh istri, oleh anak keluarga adalah sesuatu yang kita pastikan halal lagi baik. Oh Ustaz, yang bawa pulang bareh halal, yo. Yang ambo agih minuman ambo jo air putih halal, yo. Yang ambo agih pakaian dengan halal, yo. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, cara mendapatkannya oleh halal atau tidak? Makanya ibu-ibu, dulu istri-istri itu bagi nasihat ke suami. Nasihat istri ke suami di zaman dahulu. Kecik suami kecik istri kepada suami, ya Aba Fulan, wahai ayah dari anak-anakku, anfiqna halalan, berikanlah kami nafkah yang halal, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Karena sesungguhnya kami bisa menahan kelaparan, tetapi kami tidak bisa tahan nanti dengan api neraka, disebabkan karena nafkah haram yang engkau bawa ke rumah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keberkahan keluarga kita salah satunya tergantung dari sejauh mana kehalalan nafkah yang diberikan oleh seorang kepala keluarga.
Suatu kali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, masih Khalifah Umar cerita. Umar ko bapa ibu punya hobi berjalan-jalan di malam hari. Tapi berjalan-jalan bukan menikmati malam, tidak, mencari keadaan rakyat. Suatu kali di tengah-tengah beliau memeriksa keadaan rakyat di Madinah itu, terdengarlah oleh beliau bisik-bisik seorang anak perempuan dengan ibunya yang bekerja sebagai penjual susu. Susunya segetek, kok dijual kok ndak bara pitih dan kadapek. Kece ibunya ke anak perempuannya, wahai anakku, kita tambahlah susu ko jual, ya, supaya susu ko bisa bertambah banyak, kita pun bisa mendapat pitih yang lebih banyak. Kecil si anak, tidak wahai ibu, jangan lakukan seperti itu, karena Umar melarang kita melakukan itu. Kecil si ibu, oi anakku, sesungguhnya Umar dah ada risiko dah, nak ketahunya yang kita lakukan. Padahal Umar bapa ibu-ibu sedang mendengar di luar. Kecil anak perempuan tadi, memang Umar nak mencaliak kita, nak mendengar kita mungkin bu, tetapi Allah mencari awak. Allah mencari. Tertegunlah Umar, ikut calon minantu dan paling elok kau. Cuba cari ibu-ibu, calon minantu kece Umar, seorang putri yang salehah, bukan kayonyo, bukan tinggi jabatannya, tapi kerana agama. Pailah Umar pulang, nyetemui anaknya, salah satunya bernama Asim, yang alun menikah lai. Kece Umar, wahai Asim, ayahmu telah menemukan seorang perempuan yang luar biasa, menikahlah engkau dengannya. Maka dilamalah perempuan tadi oleh Asim anak Umar. Akhirnya lahirlah seorang perempuan yang dinikahi kelak oleh seorang khalifah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian lahirlah seorang laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah paling hebat dalam kerajaan dinasti Umayyah. Lahir seorang anak yang saleh, lahir seorang pemimpin yang luar biasa. Disebabkan apa? Disebabkan ayah, ibu, kakek, neneknya dahulu adalah orang yang menjaga jangan sampai ada nafkah yang masuk ke keluarganya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh disebabkan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Neraka itu bukan sekadar neraka di akhirat saja Bapak Ibu, tapi neraka itulah mulai di dunia. Efek dari nafkah yang haram, keluarga tidak harmonis, anak tidak patuh kawan, anak susah menghafal pelajaran, anak kurang berprestasi. Bisa jadi itu disebabkan adanya nafkah yang kurang elok yang kita masukkan ke dalam rumah awak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yang pertama bisa dipenuhi, terutama oleh kita sebagai ayah, yang memang kewajiban nafkah itu terletak di pundak awak. Yang kedua, hak anak kita Bapak Ibu, iaitu hak pendidikan agama yang baik. Oh Ustaz, ambolah sekolahkan anak ambo ke sekolah itu mahal, 1 juta lebih kami membayar wang sekolah. Mantap. Oh Ustaz, anak ambo lah ambo titipkan ke MDA, lah ambo titipkan ke pondok tahfiz, lah ambo bayarkan pula wang SPP-nya. Luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa peran kita. Sentuhan tangan awak mendidik anak kita, itulah sentuhan yang paling luar biasa dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada kini. Ambil peran itu. Jangan hanya serahkan cara salatnya, cara ngajinya, segala macam hanya ke MDA, ke pondok tahfiz. Rugi awak.
Bako rugi. Kalau setiap orang yang mengajar, nyo ajar anaknya Quran, nyo ngajar anaknya salat, ketika anaknya salat, ketika anaknya mengaji, mengalir pahala ke orang gaib yang ikut majar. Oh ustaz, ilmu ambo nak bara, baalu ambo ka bisa majar mengaji. Sederhana saja Bapak Ibu. Ada sebuah kisah. Mungkinlah banyak lacok kita ulang-ulang di surau ko. Ada seorang ulama punya majlis, banyak majlis. Salah satunya murid-muridnya anak-anak. Diajarkan Quran, diajarkan salat segala macam. Suatu kali meninggallah ulama ko. Kemudian dalam mimpi si murid mencaliak ulama ko, Masya Allah, mendapatkan nikmat kubur. Baju rancak, wajah ganteng. Kecik si murid bertanya ke gurunya dalam mimpi, wahai guruku, apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau bisa mendapatkan nikmat yang modeko? Kecik guru tadi, kerana surah Al-Fatihah yang aku ajarkan kepada anak-anak. Bapak ibu-ibu, mungkin kita tak bisa mengajarkan hal yang banyak-banyak kepada anak awak. Diajarkannya surah Al-Fatihah. Nak, duduk kemari sebentar. Manga ya, manga bu, cuba baca surah Al-Fatihah. Nyo baca bu. Kiranya alun fasih leh. Kalau di mengaji dek murid banyak, guru alun bisa memasihan surang-surang. Duduk anak, ayah ibu peloan. Sehari, 2 hari sampai 7 hari, sayat sehari anak, kita perbaiki ayat per ayat bacaan Al-Fatihahnya. Nyo pakai dalam salat bacaan itu Bapak Ibu, maka mengalirlah pahalanya di setiap salat yang nyo kerajukan kepada awak. Ngalir pahalanya. Jadi jangan hanya titipkan ke MDA, titipkan ke Perut Tafiz, tapi ambil peran itu walaupun yang kecil sekalipun di mata kita. Baru saja anak lahir ke dunia, yang dikerajukan oleh ayah bapa ibu. Lagu yang dibisikannya indah, kalimat azan di telinga kanan dan kalimat qamat di telinga kiri. Maksudnya iko adalah pendidikan keimanan, pendidikan agama yang pertama, yaitu membisikkan kalimat tauhid di telinga kanan seorang anak dan telinga kiri seorang anak yang baru lahir. Makanya Bapak Ibu, kadang kalau bolehlah hambo curhat segitu. To bagikan misalnya agenda ibadah solat anak. Suatu kali anak ko silang isi kotak solat. Artinya nyo dak solat. Besok dicaliak silang puluh balik dak jo solat. Nah pertanyaannya, sudahkah kita sebagai ayah dan ibu betul-betul memperhatikan masalah solat anak awak? Padahal Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahlah, suruhlah anakmu mengerjakan solat di saat dia umur 7 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Pondok Tahfiz Awak Kapatanggo, kita punya program praktek solat untuk anak umur 10 tahun kateh. Santri-santri yang semua 10 tahun atau kelas sampai SD kateh, kita ulang balik perbaiki bacaan solatnya, gerakan solatnya dari awal sampai akhir. Keinginan kami, keinginan supaya kualitas solat anak-anak kita bisa baik dari hari ke hari. Tetapi itu tidak akan bisa berjalan maksimal kalau orang tua tidak mengawasi di rumah, kalau orang tua tidak mengingat-ingat di rumah, kalau orang tua hanya mendiamkan anak ketika meninggalkan solat. Mudah-mudahan peran pendidikan ke Bapak Ibu bisa kita ambil. Yang ketiga, hak seorang anak itu adalah hak kasih sayang. Hak kasih sayang. Kasih sayang
kasih sayang, kata-kata yang keluar dari mulut ayah dan ibunya, kata-kata yang lembut, bukan kata-kata kasar. Nah, beraja awak seketik kepada Luqmanul Hakim. Kecil Luqman dalam Al-Quran Allah katakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Di saat itu Luqman memberi nasihat kepada anak. Apakah Luqman dengan kata-kata kasar? Indak. Oi, ndak mendengar. Pai sembahyang kianah. Mana itu? Tidak. Tapi kecil Luqman ke anaknya, Bapak Ibu, ya bunayya, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, yang menyentuh hati, bukan bentakan, bukan teriakan, bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata kotor. La tusyrik billah, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, jangan engkau mempersekutukan Allah. Si ayah magiah nasihat ke anak dengan kata-kata yang lembut, masuk ke hati. Nah, kadang awak Bapak Ibu, mohon maaf sebagai orang gaib, menampakkan nego ni muka anak-anak awak. Sentuhnya dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar. Hak kasih sayang yang kedua, perlakukannya dengan sikap yang lembut. Duduk Nabi, beliau pangku cucu beliau yang bernama Hasan. Kemudian beliau ciumi cucu beliau, beliau paluk, beliau ciumi. Di samping beliau ada sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Kecil Aqra' bin Habis mencalik Nabi, menciumi, memeluk cucu beliau Al-Hasan. Kecil Al-Aqra', ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang, tapi sama sekali saya tidak pernah menciumi mereka. Tak pernah dicium, tak pernah dipaluk, tak pernah dipangku, tak pernah diberikan sikap yang lembut. Kecil Rasulullah memandang sahabatnya dengan penuh keheranan. Mari kita jadikan catatan besar bagi kita Bapak Ibu. Kecil Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi, tidak akan bisa disayang. Pak anak kita akan sayang kawak Bapak Ibu. Kalau sentuhan kasih sayang itu tidak pernah mereka rasakan. Pak, kita berharap nanti ketika kita lah umur 60, 70, berharap si anak akan taat kepada awak, si anak akan lembut kepada kita, si anak akan sayang kepada awak. Padahal di waktu masa keteknya, remajanya, nyo tak pernah merasakan pelukan, tak pernah merasakan ciuman, tak pernah merasakan sikap yang lembut dari ayah dan ibunya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak pandai menyayangi, tidak akan disayang. Mari kita perbaiki sikap awak yang mungkin agak sedikit kasar kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Lembutkan sikap. Lembut bukan berarti tidak boleh tegas. Silahkan tegas, tapi bukan kasar. Alai Bapak Ibu, tugas kita sebagai seorang ayah ibu, jadikan kita sebagai tampik mencurahkan perasaan, terutama ketika anak kita sedang punya masalah. Banyak anak kini Bapak Ibu yang lebih nyaman ke kawannya daripada orang gaibnya surah. Lebih banyak mengadu kepada kawannya daripada ayah dan ibunya. Padahal kawannya belum tentu elok lain. Maka banyaknya terjerumus generasi muda ke hal-hal yang negatif. Kerana ketika nya punya masalah, nya tak menemukan jalan keluar di rumahnya, di tangan ayah dan ibu. Bapak ibu-ibu, suatu kali ada seorang sahabat kecil, masih ketek, masih anak-anak. Namanya Abu Umair. Abu Umair ko punya burung. Nya pelihara burung yang masih ketek. Ternyata burung tu mati. Menangislah Abu Umair tadi. Kecil Rasulullah menghibur hati Abu Umair yang sedang ada masalah.
Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umar, apa yang terjadi dengan burung kecil? Nabi hibur Bapak Ibu. Anak awak dari luar, mungkinnya bercakap je kawannya, mungkinnya punya masalah dalam pergaulan, datangnya ke rumah kusui wajahnya, nampak kesedihan di matanya. Sudahkah kita sapunya oleh elok sambil mengatakan, nah, anan terjadi, nah, ceritakanlah ke ayah, ceritakanlah ke ibu, biar kami carikan solusi. Atau malah nan keluar di kata-kata kita bapa ibu, cengeng banang mah, yang laki-laki itu tak boleh menangi. Kalimat laki-laki tak boleh menangi adalah kalimat yang sangat-sangat berbahaya. Jadi bapa ibu, ada seorang anak kecil masih ketik meninggal ayahnya, kecil ibunya kasih anak tadi, nak, tak boleh engkau menangi. Kalau ada orang bertakziah nanti ke rumah, tak boleh engkau kelihatan menangis. Padahal kau hatinya sedang ramuak, sedang sedih, tapi ibunya melarangnya menangis. Lalu datang orang takziah, ekspresi wajahnya bapa ibu, nya pasang wajah senyum dusta, tapi hatinya hancur. Ketika dewasa yang terjadi, jadi seorang pemuda psikopat. Psikopat itu orang yang begitu mudah menyakiti hati orang lain dan yang menikmati itu. Karena tangisnya tidak diakui. Para tangis pada tampaknya itu adalah fitrahnya manusia. Tangis seorang anak bukan menunjukkan kelemahan, walaupun telah anak laki-laki sendiri. Maka ketika anak keluar dari rumah atau masuk ke rumah, yang mungkin punya masalah, punya problem dengan kawannya, bapa ibu, tampung, tanyakan keadaannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi solusi terhadap masalah anak. Jangan diberangi, jangan dibentak-bentak, tapi jadilah tampil yang nyaman untuk anak mencurahkan perasaannya kepada kita. Kemudian bapa ibu, yang keempat adalah hak anak yang mesti ditunaikan, yang menjadi kewajiban awak adalah yaitu doa. Banyak orang mengadu tentang anaknya yang mungkin alun berbakti, anaknya yang mungkin belum menjadi anak yang soleh-solehah, tapi banyak yang lupa lagi berdoa kepada Allah untuk melembutkan hati anak atau tidak. Bapak ibu, doa ayah, doa ibu apalagi adalah doa yang diijabah oleh Allah. Bahkan kehebatan doa ibu itu melebihi hebatnya doa wali-wali Allah menurut sebahagian ulama. Kok berang bana kita ke anak kita bapa ibu, tetap doakanlah dengan doa nan elok. Ada kisah tentang seorang anak. Kau anak kau masih ketik, nya main-main di luar, main kasiak, main tanah. Nasi ayah sedang menerima tamu. Si ibu membuat kue, membuat makanan masakan, dihidangkanlah ke hadapan tamu. Kemudian anak ketek tadi nyo ambil tanah tu bapa ibu, nyo seraan ke makanan yang dihidangkan ke tamu tadi. Bah kira-kira ibu sedang nerima tamu, bah. Kemudian anak awak datang nyo sipai piring tu. Berang awak, berangnya bukan karena pecah piring, tapi mungkin dek malu. Kecik si ibu tadinya berang iyo, tapi keciknya dalam bahasa Arab, idhhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergilah engkau, mudah-mudahan engkau menjadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan itulah si anak tadi, Imam Abdurrahman bin As-Sudais, diangkat jadi imam di umur 21 atau 22 tahun berkat doa seorang ibu. Walaupun dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anak. Dan ada pula kisah yang sangat memilukan hati. Ada seorang anak bapa ibu, seorang ibu di rumah punya keramik, ya, punya pot-pot bunga yang rancak yang mahal. Suatu kali anaknya masih surang saat itu, anak laki-laki, berlari, tersenggollah perabot keramik tadi yang mahal itu, pecah. Dia emosi, kecil ibunya, oi,
Matilah engkau. Matinya tertimpa bangunan. Dia emosi ke bu? Tak doa dan buruak tu anak. Berjalan waktu, si anak laki-laki tadi akhirnya punya adik. Si anak laki-laki kau luar biasa, prestasi di sekolah rancak, sangat sayang ke adik-adiknya, sangat bakti ke ayah ibunya. Si ibu pula lupa je doanya. Kemudian Allah takdirkan berhasillah si anakku. Kerajaannya menjadi arsitek. Suatu kalinya punya proyek bapa-bapa ibu-ibu, proyeknya membuat sebuah gedung. Kemudian nyo presolah, kerana nyo seorang arsitek yang bertanggungjawab, nyo ingin pastikan bangunan yang bagus kualitas. Nyo carilah kata. Tapi kecik tukang yang sedang kerajo pak, janlah kian. Itu baru kami cor, baru kok takui AA yang terjadi nanti. Kecik si anak ko biarlah dah baado insya-Allah aman. Akhirnya berjalanlah nyo ke tempat itu. Allah takdirkan runtuhlah bangunan itu menimpa dirinya dan nyo meninggal dunia. Diterpollah si ibu mengabarkan anaknya meninggal dunia tertimpa bangunan. Taingilah memori dulu, bahawanya dulu pernah mendoakan anaknya dengan doa yang buruk. Doa itu tidak pernah dicabut oleh Allah. Allah hanya tunda dan dikabulkan di saat yang sangat memilukan. Maka jangan pernah kita katakan ke anak kita bapa ibu, oi maleh bana ba aku, bodoh bana, maleh bana, manjo bana. Awak takui itu doa dikabulkan oleh Allah. You anakku jadi manjo, jadi maleh, jadi panakui. Dek gara-gara apa? Dek gara kata-kata yang kita ucapkan dan itu dianggap sebagai doa oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dianugerahi oleh Allah kekuatan, pertolongan, hidayah sehingga bisa memberikan ampe hak anak ko di antara. Yang pertama tadi hak memberikan atau diberikan nafkah yang halal lagi baik. Yang kedua hak diberikan pendidikan yang baik. Yang ketiga hak diberikan kasih sayang yang cukup. Yang keempat hak senantiasa didoakan dengan doa yang baik. InsyaAllah kalau ampe kulai kita amalkan bapa ibu-ibu, maka akan lahir dan tumbuh anak-anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Tetapi kalau yang kampe hal itu belum bisa kita berikan, bahkan terlalai kita berikan, maka mari kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kok nyampang terjadi hal-hal yang buruk, Allah akan perbaiki menjadi yang lebih baik. Itulah yang bisa kita kaji malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.